Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman ya, yang sudah bergabung lagi ya di iRoom Talks ya di karir. Nah, kita melihat nih mengulas karir-karir yang sudah diraih ya atau yang sedang dijalankan oleh teman-teman ataupun kakak-kakak senior ya yang sudah cukup berpengalaman ya di bidangnya. Nah, kita melihat di dalam iRoom Talks ini kita ingin mencari informasi ya dan mendapatkan gambaran bagaimana sih tentang dunia kerja, apa yang harus dibutuhkan, ya apa yang harus diselami selama kuliah ya sehingga itu menjadi bekal teman-teman nanti. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu senior ya angkatan 2011 ya di program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang ya. Beliau sekarang sudah berkarir ya di perusahaan ternama, ya perusahaan asing ternama. Ya, beliau ada di procurement, ya di Nestle, ya procurement di Nestle. Oke, apa sih procurement itu? Bagaimana sih bekerja di Nestle? Ya terkait dengan job attitude, ya. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana sih job attitude ya di dalam sebuah perusahaan dan relationship skill-nya. Ya, dari Kak Bangun Mulyatani. Halo, selamat siang Pak. Hai Pak Hafid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Thank you for having me. Saya senang banget bisa balik lagi ke HUMM, tempat saya dulu belajar dari 2011 sampai dengan 2015. The place yang ngasih saya banyak pengalaman. I learned a lot. Menarik sih. Kadang kalau misalnya pengen balik ke Malang, saya pengen main ke kampus lagi deh. Harus itu, harus. We'll call you, Pak. Awit. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya sedikit tentang apa sih posisi sebagai procurement ya di perusahaan Nestle. Oke. Procurement itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah bagian pengadaan. Jadi mungkin di beberapa perusahaan departemennya namanya departemen pengadaan. Jadi kerjaannya adalah membeli barang. Nah, barangnya apa yang dibeli atau barang atau jasa apa yang dibeli ya tergantung kebutuhan dari perusahaan itu. Sebagai contoh, perusahaan saya adalah manufacturer dari makanan dan minuman. Jadi ya kebutuhannya adalah kebutuhan apapun yang dibutuhkan untuk memproduksi itu, memasarkan itu, mengkampanyekan itu. Jadi all spend yang dikeluarkan oleh perusahaan harus melalui departemen pengadaan atau procurement itu sendiri. Nah, saya sendiri gabung di Nestle dari 2015. So right after my graduation, saya join di Nestle sebagai procurement. Dulu nyebutnya sebagai operational buyer. Kerjanya ya make sure bahwa kita membeli, jadi ada dokumen yang kita berikan ke vendor kita, making sure bahwa vendor kita menerima, terus mengirimkan barangnya, melakukan pembayaran, everything settled, seperti itu Pak. So this been my 6 years. Saya pindah beberapa posisi, tapi role-nya masih di procurement. Lastly, saya sekarang adalah di business partner untuk CPW. Kita nyebutnya adalah breakfast cereal business. Jadi kalau teman-teman semua familiar dengan Coco Crunch, Honey Star, dan sebagainya, nah untuk yang in charge untuk bagian dokumennya adalah saya. Gitu Pak Hafid. Wah, keren sekali ini ya. Thank you. Jadi pengen makan Coco Crunch jadinya. Boleh nanti dikirim. Siap, ditunggu kirimannya. Oke, apa sih yang dirasakan ketika
pertama lulus dan mencoba, apakah ini menjadi perusahaan pertama yang dicoba, ya? Apakah ini adalah pekerjaan pertama atau ini pekerjaan kesekian? Professionally, secara profesional ya, maksud saya setelah lulus, this is my first company. Jadi saya alhamdulillah sebelum wisuda, jadi saya sudah diterima di Nestle. Saya tahu informasi ini dari teman saya yang sebelumnya udah kerja di Nestle juga. She offered me a positions. Jadi ini teman saya adalah teman debat yang saya kenal. Saya dulu ikut join debate club antar universitas dan teman saya ini dari Untas Malang, Negeri Malang. So I knew the information from her. She informed me, kalau tertarik join di Nestle, sini share CV-nya. Tapi pada saat itu saya belum lulus. Itu dia offer posisi itu di Februari 2015. Saya bilang, saya masih ngerjain skripsi, I will finish my thesis mungkin di Juli. Oh ya udah, by the time di Juli, share CV-nya ya. I want you to join my team. Oke. Nah, setelah sidang, seminggu setelah sidang, saya share CV saya. Dan after that, it went smooth. Dilancarkan lah, alhamdulillah akhirnya saya keterima. Gitu. Iya, mantap. Ini saya tuh sangat paham ya dengan kiprahnya Kak Bangun ini. Ya, karena kebetulan Kak Bangun ini jadi part-timer juga ya di HI ya. Jadi sangat mengenal sekali Kak Bangun, baik itu secara pribadi ya, perseorangan ya, maupun secara kelembagaan. Komitmennya memang kuat, komitmennya memang bagus. Ya, ini kan menjadi salah satu modalitas ya untuk di dunia kerja. Nah, tadi saya sedikit tertarik dengan coba segera kirimkan CV-nya. Nah, tips untuk buat CV yang bagus itu seperti apa sih? Tips kalau CV itu, I think setiap posisi require different angle ya Pak. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Misalnya if you apply for marketing, mungkin itu akan lebih demand colorful, artistic thing dan sebagainya. Tapi kalau yang di-apply adalah yang berhubungan dengan numbers, misalnya kayak accounting, procurement, itu lebih di detail. Make sure bahwa nggak ada typo-nya. Make sure bahwa kalau misalnya akhir kalimat semuanya titik, ya harus ada titik semuanya. Jangan ada yang titik, ada yang enggak. Karena itu membuat inconsistency. Betul, kayak gitu. Jadi, ketika ditanya CV yang bagus seperti apa, ya balik lagi pertanyaannya adalah karakter apa yang mau dibutuhkan dari kerjaan itu, nature-nya apa. Kalau misalnya nature-nya adalah artistik, nature adalah colorful, nature-nya adalah eksploratif, ya harus itu yang di-highlight. Tapi kalau nature-nya adalah yang terstruktur dan sebagainya, ya mungkin baik kalimatnya, everything should be clear kayak gitu. Ya, oke. Gitu sih Pak. Memang tergantung posisi apa yang di-apply dan dibutuhkan ya. Jadi memang tidak bisa secara general kita membuat CV yang sama ya, karena memang terkadang CV ini juga menjadi salah satu penilaian ya dari aplikan ya, atau pelamar. Ya. Okay. Tapi CV itu is one thing. Maksud saya membuat CV is only one thing. CV dibaca is another thing. Karena kalau kita ngomongin mengenai perusahaan, terutama perusahaan besar, yang apply itu bukan hanya 1, 10, 100, 1000 gitu Pak. It's thousands. Like kemarin itu ada program internship yang hanya membutuhkan 24 orang, sekitar 24 orang. To my knowledge, yang daftar itu 12.000. Jadi menurut saya kayak untuk dibaca CV bagus sebagus apapun, ya is one thing, tapi belum tentu dibaca karena kita juga punya limited resources untuk mereview setiap CV kayak gitu-gitu. So saya pengen cerita mengenai pengalaman saya tadi bahwa karena saya by invitations, my friend was there and she wants me to join with her team. Nah, jadi saya somehow melewati
fasenya lebih shortcut nih daripada teman-teman yang lain. But trust me, the reasons why she did that karena dia tahu track record saya sebelum-sebelumnya. Like you said, secara nggak profesional ya, saya pernah menjadi admin di kampus, saya pernah menjadi waiter di salah satu kafe di Malang, saya pernah menjadi guru les private dan juga pernah ngajar di salah satu SMK di Malang selama kuliah ya Pak ini. And somehow pernah jadi pembantu karena saya jaga rumah di BCT dulu. Saya first time I came to Malang, saya tinggal di rumah jaga rumah orang itu. So every time saya nyapu, ngepel siap pagi, ngobrol sama pembantu tetangga, beli sayur gitu-gitulah Pak. And even saya ketika liburan kuliah, I always spend my time to work. Saya juga pernah jadi security di Matahari Batu. Yeah. So those experiences created who am I now. Tapi juga itu adalah ladang buat kita nunjukin ke orang lain. Jadi berarti anak ini punya kredibilitas ini loh. Anak ini gitu. Jadi so I think saya lumayan beruntung karena punya stage itu untuk nunjukin bahwa saya punya beragam pengalaman kerja sehingga mengasah siapa saya, sikap saya seperti apa, attitude saya seperti apa, yang orang lain lihat. Jadi, ketika orang lain, mungkin ini kayaknya cocok deh dengan sikap seperti ini di perusahaan saya. So, kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lihat bahwa ini gara-gara ada temennya aja nih di situ. But trust me, my friend was not my boss at the time. So she was just a peer. Dia hanya teman orang yang membantu ngerekomendasikan, look ini ada orang. Tapi segala proses interview dan sebagainya, saya lewatin semuanya. Nah, menariknya adalah pada saat itu bos saya itu orang US. Namanya Pak Harlan. Ternyata dia itu mengawali karirnya juga sebagai waiter. Jadi ketika saya bilang bahwa I was during my university life, I was taking part-time job as a waiter, terus dia bilang, nah, gue juga dulu ambil waiter. Nah, dia tahu cara dimaki customer itu seperti apa. Jadi dia ngerasa bahwa oke, lo punya pengalaman ini, so I think it relates gitu loh Pak. Jadi membantu juga. So I was happy of having that experience. Oke, sebenarnya banyak kesempatan ya. Artinya ketika pada masa itu kan semua dilakukan ketika pada masa kuliah ya. Dulu IPK berapa? 3,94. Ya, artinya secara akademik ya Kak Bangun ini luar biasa ya, almost excellent ya. Saya sangat tahu ya, saya sangat bisa menilai dengan baik ya, karena memang dulu kita ketemunya setiap hari. Itu 1 semester atau 1 tahun ya ketika part-timer dulu? 1 semester awal 1 tahun 1 tahun. Saya tapi diganti dengan teman karena saya pengen fokus sama skripsi. Skripsi agak lama. Ya, agak lama tuh bukan karena lebih dari 4 tahun ya, tapi it's just betul. Lama karena timeline saya sendiri. Gitu. Tapi memang pengalaman ya, membentuk ya sebuah menjadi karakter ya, sehingga karakter yang terbentuk saat ini itu memang menjadi sebuah karakter yang diidamkan ya, dream teamnya sebuah organisasi atau perusahaan yang memang bisa diajak bekerja sesuai dengan ritme ya, sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai nilai ya, dari tadi kan kita sedikit menyinggung tentang relationship ya, skill. Relationship skill ada. Oke, memang kita tidak bisa menyangkal ya bahwa ketika kita membentuk jejaring, tadi kan ada jejaring yang ikut menjadi gate ya, menjadi first gate. Nah, itu juga menjadi modalitas menurut saya ya, ketika tidak ada link ya, kemudian tidak ada web link ya, dan teman atau pergaulan yang luas, menurut saya ya
that's nothing ya. Itu kita tuh sebagai makhluk sosial ya, kalau kita dalam berbicara akademis, kita itu adalah makhluk organisme yang membutuhkan lainnya ya, tetap, apalagi khususnya di dunia kerja. Nah, saya ingin sedikit mengulik nih, kira-kira skill yang dimiliki saat ini ya, relate nggak, seberapa relate dengan ketika Kak Bangun ini kuliah dulu ya, selama almost 5 years ya. Ya. Enggak sih Pak, kuliah saya 4 tahun Pak. 4 tahun ya? Jangan dijadikan 5 tahun dong. Oh iya, jadi kalau 5 tahun nggak bisa 49, nggak bisa 39 ya, 3,9 ya, nggak bisa. Emang iya? Ya akan lebih ini ya, jadi tidak bisa yang terbaik lah. Kan karena saya sangat, saat itu kan ingat saya yang menyiapkan prepare untuk terbaik ya, wisudawan terbaik pada saat itu. 3,9. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih relate-nya? Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan kira-kira dari HI ini apa yang sangat relate dengan perusahaan-perusahaan, khususnya kita lihat ini adalah MNC ya, yang ini Kak Bangun geluti. Oke. Anak HI itu, I think anak HI itu sangat bagus menurut saya. Tentang cara pandang. Kita kan dari dulu kan dilatih perspektif, paradigma. Dari mulai semester 1 dihajar itu terus kayak gimana in the perspective of realisme, liberalisme, konstruktivisme gimana, dan itu kita melihat fenomena harus dari kacamata itu kan. So I think that helps me a lot in seeing things, melihat dari perspektif. Jadi kalau misalnya lihat project nih, kita lihat project bikin project A. Nah, saya bisa melihat bahwa kayak, kalau perspektifnya aktor ini melihatnya ini seperti apa, perspektifnya ini ngatur apa. Jadi, kepentingannya dia apa. Nah, to make sure bahwa proyek ini bisa berjalan, kita harus berikan kepentingannya dia, agar dia mau participate untuk ngerjain proyek ini. That's one thing. Kalau ngomongin soft skill yang lain, menurut saya adalah selain analisa tersebut, negotiations. Kerjaan saya sekarang karena di bagian pengadaan very close and require a lot of negotiation skill. Nah, dulu saya ingat kelas ambil di diplomasi, kelasnya Bumia. Jadi negotiation itu bukan hanya mengenai nego kayak di pasar gitu ya Pak. Negotiation is using all instrument untuk dapetin apa yang kita butuhkan kan. Misalnya kalau di diplomasi itu kayak ada kayak apa sih, saya kayak diplomasi menggunakan A, B, C, instrumennya. Nah, di negosiasi juga seperti itu. Kita menggunakan instrumen apa agar kita ketika exchange instrumen tersebut, kita dapetin apa yang kita mau. Overall, itu yang saya lihat dari anak HI. Kalau ngomongin apa yang kita pelajari, misalnya kayak apakah realisme, pengetahuan tentang realisme atau pengetahuan tentang Karl Marx digunakan di sini, of course not. Tapi skillnya of course dipakai. Gitu sih. Ya. Menurut saya memang skill itu tidak ada batasan latar belakang pendidikan ya. Karena sekarang dunia sudah mulai tingkat disruption-nya sangat tinggi ya, sehingga everyone ya can make a job ya, can get a job ya everywhere ya, dimanapun ya. Jadi tergantung skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ya. Ini memang itu salah satunya mungkin yang temannya tertarik ya, atau yang merekrut ya pada saat itu paham bahwa mahasiswa HI itu mampu dalam menganalisa, khususnya menganalisa sesuatu yang memang beyond the expectation ya, sesuatu yang di luar hal kita ya. Jadi menurut saya nikmati saja ya teman-teman mahasiswa ini ya, sehingga masih punya banyak kesempatan untuk menabung. Artinya menabung apa? Menabung kemampuan, skill. Ya, sekarang kan adu skill ya, karena semua orang semua orang punya kemampuan yang sama, tetapi yang membedakan adalah tabungan tentang apa yang mereka kuasai. Betul. Ya, betul.
Setuju Nah, banget. kita melihat apa sih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ya di dalam perusahaan Kabangun saat ini sih. Hmm. It's against depends on the positions. Tapi kalau speaking of my experiences, pada saat itu pasti bahasa Inggris. Karena kita komunikasi baik melalui email maupun melalui some of verbal, kita menggunakan bahasa Inggris sebagai daily communications. Bahkan dan orang Indo ya Pak, di kita. Karena kan secara audit purposes dan sebagainya itu lebih mudah bagi central untuk mengaudit, untuk mereview all dokumen dan sebagainya. Makanya communications juga menggunakan bahasa Inggris in my case. Kedua, skill yang lainnya adalah I think which is pada saat itu apa yang menurut saya lebih bagus daripada kompetitor-kompetitor saya adalah willingness to learn, keterbukaan kita terhadap sesuatu hal yang baru. Saya dulu pernah kan setelah keterima saya tanya ke bos saya yang interview, do you mind to share me the reasons why you accepted me? Terus dia bilang bahwa menarik gitu. Iya, dia bilang bahwa well in short dia bilang saya tahu bahwa kamu nggak punya pengalaman di finance sama sekali. Saya paham bahwa kamu tidak paham mengenai keuangan dan accounting sama sekali. Bahkan mungkin kamu juga nggak tahu proses invoicing itu seperti apa. Padahal itu kerjaan saya. Tapi satu hal yang saya lihat dari kamu adalah kamu punya willingness untuk belajar. And I think that's the more important. You have a very good attitude that we need in this company. Terus saya mikir kayak, oh gitu ya. Kayak, saya baru realize bahwa kayak, ternyata kandidat-kandidat yang lain, they may come from a brighter university dari luar negeri misalnya. Bahkan ada yang S2 apply for the same position that I'm applying, tapi dia nggak melihat, nggak diterima for the reasons of, karena dia tidak ada sense of keterbukaan itu. Nah, kalau mungkin saya kan dari kampung gitu ya Pak, saya dari Kediri, working in Jakarta was part of my dream at that time, jadi ya mau nggak mau saya harus belajar, otherwise mau jadi apa saya gitu kan. Jadi belajar hal baru. So I spend my time di office longer. Saya datang jam 7, pulang mungkin bisa jam 8, jam 9. Like it happens almost every day. Ini bukan gara-gara cari lemburan ya. At that time saya nggak apply lemburan, tapi simply for learning. Jadi ketika ditanya kenapa, why are you staying so late? Saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini. Nah, bos saya malah kayak, oh gitu, oke, come to my desk, let me show you. Jadi akhirnya saya punya kedekatan emosional dengan dia karena dia yang mengajarin banyak hal yang saya nggak tahu, gitu. Jadi so I think untuk teman-teman semua, teman-teman HI, let's keep ourselves open. Baik untuk hal-hal baru maupun juga untuk kritik saran dari teman-teman semua, dari yang lain sih. I think itu Pak. Oke. Menurut saya ini sudah dalam pelaku kerja. Ya, dalam pelaku kerja kita melihat ada keterampilan ya yang dimiliki. Kemudian bagaimana kepribadian tadi ketika saya melihat mungkin pengalaman saya juga ya menilai Kak Bangun ya kepribadiannya memang sesuai ya dan konsisten ya mulai dari kuliah sampai dunia kerja sehingga the boss ya itu suka dengan kepribadian seperti ini. Selain memiliki keterampilan ya orang yang terampil, orang yang full skill itu banyak. Tapi belum tentu kepribadian ya dan juga kemauan atau kemampuan. Ya kadang kan memang kita melihat juga kemampuan. Tapi sejauh mana kemampuan itu juga didukung oleh kepribadian yang kuat. Ya, sehingga memang
apa ya, menarik ya ketika kita berada dalam suatu perusahaan, dan mungkin justru ini ya, tidak semua seperti Kak Bangun ya yang berani menanyakan kenapa saya diterima di sini ya kepada bos ya, kepada bosnya. Ya, ini sebenarnya menjadi refleksi ya, bisa dijadikan sebagai refleksi diri dan bisa dijadikan sebagai apa ya, bahan bacaan. Artinya bahan bacaan adalah literasi yang bisa teman-teman gunakan ya, khususnya teman-teman atau junior kita yang ada di HI ya, sehingga ini bisa sangat bermanfaat ya bagi teman-teman di HI ya, khususnya ketika kita melihat ada sesuatu yang kita melihat HI itu hanya di Kementerian Luar Negeri. Oh tidak ya, seperti Kak Bangun saja membuktikan bahwa ya beyond the expectation ya, kita bisa masuk di mana saja ya, tergantung bagaimana kita mampu menembus batas-batas tertentu ya. Nah mungkin apa namanya, melihat karakter ya, keterampilan, kepribadian, kemampuan dan nilai ya, termasuk cara berpikir tadi ya, cara berpikir kalau Bangun yang memang sudah sangat terbentuk ya ketika sudah kuliah. Mungkin malah justru kalau saya sebelum kuliah mungkin belum tahu ya seperti apa ya Bangun, apakah berbeda ataupun sama seperti di dunia kuliah, sehingga itu membentuk sebuah konsistensi yang cukup baik ya. Nah mungkin bisa memberikan pesan nih ya untuk teman-teman yang ada di prodi hubungan internasional, khususnya di UMM. Gimana, Abang? Well, apa ya Pak, kalau ngomongin pesan, pada saat itu mungkin, I think, mungkin apa yang saya ingin harapkan ketika saya jadi mereka ya. So teman-teman semua, if you are confused with your life right now, if you're confused with your career right now, about how the future will go, it's totally normal, sangat amat normal. Jangan khawatir bahwa you're in trouble, that your life will be bad, karena pada saat itu pun itu juga terjadi di saya dan juga terjadi teman-teman yang lain. So you are not alone. Ketika teman-teman nggak tahu atau belum tahu apa yang mau dicapai ke depan, one thing adalah just do your best in your current field. For example, kalau misalnya teman-teman sekarang, let's say, join organisasi, make sure that you are performing well in your organizations. Biarkan orang tahu kredibilitas teman-teman itu seperti apa, so people know your quality. Kalau teman-teman sekarang lagi bekerja, either part-time atau jadi penulis atau jadi for whatever it is, make sure that you are delivering your target. Misalnya targetnya sekian numbers, you can deliver more than numbers. Let people know who you are. Jadi akan di-value. Mungkin itu sih saran saya, Pak. So regardless whatever your conditions right now, just be good at that. And I believe it will create who you are, who you will be lebih baik ke depan. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi sekali ya ketika kita melihat sosok Kak Bangun ini ya, dari segala aspek ya, mungkin teman-teman bisa belajar, karena belajar itu tidak hanya terhenti ketika on textbook ya, kita juga belajar dari lingkungan, kita belajar dari situasi, kita belajar dari apa yang kita hadapi dan kita alami ya, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat baik, dan itu membuat karakter yang membuat kepribadian Anda ya, kita semua ya, menjadi lebih baik. So hadapi ketika sesuatu melanda Anda, lihat konsekuensinya, kemudian lihat mungkin teman-teman bisa menganalisa dengan SWOT ya, ada kekuatan apa yang dimiliki, kemudian kelemahan apa
yang bisa ditutupi, ya, kemudian ancaman apa dan kesempatan apa yang bisa didapat. Mungkin itu. Terima kasih untuk Kak Bangun ya yang mampu untuk membangun semangat ya teman-teman yang Amin. ada di HI. Semoga bisa menyusul di Nestle juga. Mudah-mudahan ya. Amin. Dan saya tunggu Ya. teman-teman yang mau apply di sini or in other places. Sukses untuk setiap proses atau progress of life that we all having. Semoga teman-teman dan saya bisa cross our life path di masa depan. Itu Pak Hafid. Sukses juga buat Ya. Pak Hafid dan juga untuk Terima UMM, kasih. especially Terima untuk kasih HIUMM. semua. Thank you very much for all the Terima kasih. knowledge Terima and kasih. experiences. Ya, kita tahulah ya, semua tanpa bekerja keras ya maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Oke, sekian, terima kasih untuk sharing sessionnya ya Thank dari you Kak for having me. Bangun dan teman-teman, semoga menginspirasi ya, tetaplah inspiratif ya, dan juga untuk Kak Bangun, terima kasih semuanya. Kita tutup. Ya, terima kasih untuk semua. Thank you. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iron Waalaikumsalam. Talks Beyond the Expectation. Thank you. Ya.